Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topas Alexandria dengan NIM H0711810100. Hari ini saya akan membawakan seminar hasil saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Pola Makan Buah Lansia dengan menggunakan implementasi IoT. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Eng Armin Lawi, SSI MM, dan Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Rozalina Amran, ST, MM, dan untuk Bapak-Bapak dosen penguji saya, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, MSC, dan Bapak A. Muamil Siddiq, SSI, MSI. Sebelum saya membawakan seminar hasil saya, adapun juga tanggapan dari seminar proposal saya dari bapak-bapak dosen penguji saya. Nah, tanggapan itu ada dari Pak Amil. Batasan penelitian perlu ditambahkan objek lansia yang akan diteliti. Kemudian untuk semua deskripsi berat perlu diganti menjadi massa. Kemudian perbaiki juga diagram tahapan penelitian menjadi diagram waterfall juga. Nah, habis itu jelaskan juga ketentuan dari yes dan no dari masing-masing ketentuan yang akan dibaca pada website. Kemudian tambahkan objek penelitian untuk bagian instrumen penelitian. Itu seperti tinggi, umur, berat, dan juga nama lansia yang ingin diteliti. Adapun juga tanggapan dari Pak Hasbi. Yang pertama mengenai judul masih perlu dilakukan perbaikan dan pola makan apa yang ingin diteliti. Kemudian jelaskan objek yang ingin diteliti. Setelah itu tambahkan juga deskripsi buah untuk setiap penggalan kata pola makan. Setelah itu mengenai judul, untuk objek penelitian perlu didiskusikan dengan pembimbing. Setelah itu buat slide presentasi konsisten dengan proposal. Nah, setelah itu ada daftar isi dari presentasi seminar ini. Akan ada 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, dan bagian kedua ada hasil dan pembahasan. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari penelitian yang saya lakukan. Mari kita lanjutkan ke bagian pertama dari presentasi ini, yaitu bagian pendahuluan. Nah, jadi untuk latar belakang ini kurang lebih ada 3 poin utama. Ya, jadi latar belakang dari penelitian ini yang pertama, akibat perkembangan teknologi yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi baru, terutama dalam bidang IoT. Nah, dan yang kedua, pentingnya untuk menjaga kesehatan lansia di rumah. Dan untuk poin penting ketiga itu adalah salah satu penyebab penyakit. Sebagian besar itu disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Terutama ini pada lansia yang cukup rentan terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah ini ada kurang lebih ada 4. Nah, itu bagaimana cara untuk merancang sistem pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi IoT. Dan yang kedua itu bagaimana cara pembangunan dan implementasi dari perangkat keras sistem monitoring pola makan buah lansia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembangunan dan implementasi perangkat lunak sistem untuk sistem monitoring pola makan buah lansia. Dan yang keempat itu ada bagaimana cara untuk menguji dan mengevaluasi kinerja dari sistem pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi IoT. Nah, selanjutnya dari tujuan penelitian. Nah, ini tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem pola makan, sistem monitoring pola makan buah lansia. Nah, kemudian yang kedua itu untuk membangun dan mengimplementasi perangkat keras sistem monitoring pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi IoT. Nah, dan yang ketiga untuk membangun dan mengimplementasi perangkat lunak sistem monitoring pola makan buah lansia. Dan untuk yang paling terakhir itu untuk menguji dan mengevaluasi kinerja dari sistem monitoring pola makan buah lansia dengan implementasi IoT. Nah, setelah itu untuk manfaat penelitian. Nah, jadi untuk manfaat penelitian itu dengan adanya sistem ini kita dapat mengetahui
apakah pola makan dari seorang lansia itu sudah sesuai dengan pola makan yang sehat atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk meminimalisi pola makan lansia yang tidak sehat itu dengan adanya ini dapat diminimalisir. Kemudian dengan adanya dari sistem ini pola makan buah dari lansia dapat kita pantau secara tidak langsung atau real time. Nah, ada pun juga batasan-batasan masal dari penelitian ini. Nah, yang pertama itu jenis buah-buahan yang akan digunakan adalah jenis-jenis buah-buahan yang akan dikonsumsi oleh lansia itu adalah apel, jeruk, anggur, dan buah pisang. Nah, kemudian microcontroller yang akan digunakan adalah Arduino Mega 2560. Kemudian untuk sensor-sensor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sensor IR dan sensor load cell 5 kg. Nah, kemudian uh, sistem ini atau alat ini khusus digunakan untuk mengetahui pola makan buah pada lansia. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, bagian hasil dan pembahasan. Nah, jadi yang pertama itu ada rancangan dari sistem yang telah dibuat. Nah, di sini ada diagram deployment diagram. Nah, deployment diagram itu menunjukkan uh, hubungan antara komponen-komponen hardware dan komponen-komponen software yang berlangsung dalam sistem monitoring pola makan buah lansia. Jadi di sini terdapat dua board utama yaitu Arduino Mega 2560 dan board yang kedua itu Linux. Kemudian ada pun juga sensor yang kita gunakan itu sensor load cell dan sensor IR. Nah, ada pun juga alat push button ini untuk mereset papan LCD yang akan menunjukkan hasil dari massa timbangan dari tiap-tiap sensor load cell. Nah, kemudian untuk board Lolin Wemos ini akan mengirimkan data ke Firebase database yang kemudian akan kita ambil data-data dari Firebase tersebut dan kita sajikan pada aplikasi website yang telah dibuat. Kemudian desain rangkaian perangkat keras dari sistem. Nah, jadi itu saya menggunakan FreeSync untuk menunjukkan ini. Jadi kurang lebih dari alat ini saya menggunakan 4 push button. Nah, ini masing-masing dari push button akan mereset display yang akan ditunjukkan oleh papan LCD. Kemudian digunakan juga 4 load cell 5 kg, 4 sensor IR, 1 Arduino Mega 2560, satu papan Wemos dan satu Adafruit RTC. Adapun juga berikut ini hasil pembangunan dari perangkat keras sistem. Jadi di sini terdapat empat wadah, empat permukaan. Dari sini masing-masing akan disimpan wadah untuk buah apel, jeruk, anggur, dan pisang. Dan di sini dapat kita lihat masing-masing tombol untuk mereset masing-masing papan juga itu perlu dilakukan reset untuk setiap kali ingin melakukan proses perekaman data atau mungkin untuk setiap harinya atau saat ketika kita ingin memulai timbangan baru. Nah, kemudian ada pun juga implementasi dari Firebase. Nah, jadi di sini ada hasil dari Firebase ini uh, masih dalam bentuk string yang digabung menjadi satu string karena itu cara untuk Firebase bekerja dengan peralatan IoT. Nah, kemudian yang di bawah ini merupakan hasil dari parse string setelah kita pisah-pisah menjadi bagian-bagian tertentu dalam bentuk Excel. Nah, kemudian untuk implementasi aplikasi, kurang lebih dua bagian terbesar dari implementasi aplikasi itu ada bagian halaman utama. Di bagian halaman utama itu akan ditunjukkan hasil rekaman terakhir dari masing-masing wadah buah yang kita timbang atau yang kita rekam.
Nah, di sini semuanya ditunjukkan 0 kilogram gara-gara terakhir dari penelitian itu semua wadah disingkirkan dari permukaan lot cell. Nah, di sini di bawah ini ada, kemudian di bawah ada tabel riwayat dari rekaman. Nah, di sini uh, untuk tabel riwayatnya itu saya merekam untuk setiap 1 menitnya. Jadi untuk setiap 1 menit lot cell ini merekam berat dari tiap-tiap wadah. Untuk wadah apel, wadah jeruk, wadah anggur, dan juga wadah pisang. Nah, kemudian untuk tahap pengujian. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari atau bagaimana alat ini bekerja. Kurang lebih diletakkan piring di atas dari permukaan-permukaan lot cell yang telah dibuat. Nah, kemudian untuk evaluasi pertama, untuk buah apel, di sini bisa dilihat apabila pasien lansia mulai mengonsumsi apel pada jam 13:26 WITA. Kemudian pada 13 pada pukul 13:36 WITA dapat kita lihat apabila semua buah apel telah massa buah apel telah mencapai berat 0 gram. Kemudian untuk evaluasi kedua itu untuk buah jeruk. Nah, di sini bisa dilihat apabila massa dari buah jeruk sempat berkurang dari 200 kg menjadi kurang lebih 150 kg pada pukul 13:59. Akan tetapi massa tersebut bertambah. Jadi ada kemungkinan apabila pasien lansia mengembalikan buah jeruk kembali ke wadah atau mungkin salah meletakkan buah lain ke wadah yang tidak bersangkutan atau wadah jeruk. Nah, kemudian untuk evaluasi ketiga, untuk massa buah anggur ini hampir sama seperti buah jeruk. Terdapat kenaikan dari massa mulai dari kurang lebih sekitar 700 gram naik hingga menjadi 1 kilogram. Akan tetapi ini mungkin disebabkan oleh permukaan lot cell yang tidak seimbang, sehingga terkadang terdapat perubahan massa yang diukur oleh masing-masing lot cell untuk tiap-tiap wadah. Nah, akan tetapi untuk buah anggur kurang lebih pasien lansia mulai mengonsumsi buah anggur pada jam 13:59 WITA. Nah, di sini dari 700 gram berkurang menjadi kurang lebih dari 900 gram berkurang menjadi kurang lebih sekitar 650 gram. Nah, kemudian berkurang lagi menjadi 0 gram pada jam 14:06 WITA. Kemudian untuk evaluasi keempat itu merupakan evaluasi untuk buah yang terakhir. Nah, ini dari penelitian saya memilih buah pisang. Nah, jadi di sini terdapat perubahan berat dari 650 gram menjadi 700 gram. Jadi mungkin pasien lansia tersebut mengambil buah pisang dari wadah kemudian mengembalikan pisang tersebut kembali ke dalam wadah, atau tidak mungkin ada juga buah lain yang sempat diletakkan pada wadah yang salah atau wadah pisang. Nah, akan tetapi kurang lebih pasien lansia baru mulai memakan buah pisang pada pukul 14:06 WITA. Nah, jadi di sini bisa dilihat apabila massa dari buah pisang mulai dari 600 gram berkurang menjadi 300 gram, kurang lebih 300 gram pada pukul 14:06. Nah, kemudian setelah hasil dan evaluasi saya ada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran untuk penelitian ini. Nah, jadi untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini, nah, jadi sistem informasi monitoring pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi Internet of Things ini semua berjalan dengan lancar. Di mana sistem ini dibuat dengan menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560, board Wemos,
sensor IR, dan sensor load cell 5 kg, dan RTC Adafruit. Nah, kemudian pada proses pembangunan dan pengimplementasian perangkat keras sistem informasi monitoring pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi Internet of Things juga berjalan dengan lancar. Akan tetapi terdapat kendala pada saat proses perekaman data di mana hasil timbangan dari load cell berubah secara konstan walaupun pasien tidak mengambil buah-buahan dari wadah yang disediakan. Hal ini dapat diatasi dengan cara memastikan apabila posisi dari load cell tidak bergoyang ketika akan melakukan proses perekaman data. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya, sedangkan pada proses perekaman perangkat lunak sistem informasi monitoring pola makan buah lansia dengan menggunakan implementasi Internet of Things itu berjalan dengan lancar. Namun terkadang terdapat satu atau dua proses rekaman data pada waktu interval tertentu yang terlewat dikarenakan jaringan internet yang buruk atau jaringan internet yang kurang stabil. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar dikarenakan sistem informasi ini merekam data untuk setiap menit. Jadi kita tidak akan kehilangan terlalu banyak data gara-gara setiap menitnya saya akan merekam data dari masing-masing wadah. Nah, kemudian untuk yang paling terakhir itu untuk pengujian dan evaluasi sistem informasi monitoring pola makan buah lansia dengan menggunakan Internet of Things berjalan dengan lancar, di mana seluruh sensor dapat menimbang massa dari wadah untuk masing-masing buah dan mengirimkan hasil timbangan ke Firebase database, sehingga user dapat melihat hasil dari rekaman data pada website yang telah dirancang khusus untuk memonitoring pola makan buah pada lansia. Kemudian ada pun juga saran yang dapat saya berikan untuk penelitian selanjutnya. Jadi yang pertama, untuk penelitian yang selanjutnya mungkin dapat digunakan waktu interval untuk pengambilan data untuk setiap 5 menit ketimbang 1 menit. Nah, ini untuk menghemat ruang pada ruang penyimpanan pada Firebase database. Nah, kemudian untuk saran kedua saya, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan jaringan atau koneksi internet yang lebih stabil. Nah, ini agar tidak ada hasil rekaman data yang terlewatkan ketika jaringan koneksi sedang tidak stabil. Nah, kemudian untuk yang ketiga, saran saya ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat dibuat sistem dengan ukuran tempat load cell yang tidak terlalu lebar sehingga papan load cell tidak akan bergoyang ketika saat sedang melakukan proses perekaman data. Nah, jadi sekian dari presentasi hasil seminar penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Topas Alexandria dengan NIM H0711811010. Saya akan menutup seminar hasil penelitian saya. Dengan itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.